Ayo yang lain. Masa orangnya dia lagi nih, yang lain pada kemana? Vini, bisa nggak Vin? Kasih contoh, pilih aja salah satu. Mau waktu atau mau interval? Vini? Iya Bapak, lagi mikir. Jangan lama-lama mikirnya. Latifah, bisa? Latifah? Dengar suara saya? Dengar Pak. Bisa? Sebentar lagi mikir Pak. Oh, ikut-ikutan lagi mikir ya. Siapa yang udah mikirnya? Tunjuk tangan. Raise hand. Ada yang udah mikirnya? Masa saya sebut satu-satu sih, saya panggil satu-satu. Ini siapa ya? banget loh. Elia, bisa? Lagi mikir juga Pak. Aduh, capek deh lagi mikir semua. Siapa yang udah mikir nih? Ada? Siapa itu Najwa ya? Afifah Octavia itu nama depannya siapa? Halo? Nama depannya Najwa Pak. Oke, bisa kasih contoh Najwa. Unsur waktu ya Pak. Coba dulu, tapi nggak tahu salah atau benar. Iya, nggak usah takut dengan salah. Tadi kita udah bilang, kalau takut salah berarti kamu nggak pernah benar. Ayo, Kayak gini. Najwa. Tik, 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 bunyi suara detik, jam, terus berlalu. Pak Joko masih masih menunggu pelanggannya untuk membeli baksonya. Tadi bunyi jamnya apa? Putus-putus bisa ya? Tik, 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 Pak. Tik, tik, tik. Oke. Ya. Siapa yang sepakat dengan Najwa? Sudah benarkah jawaban Najwa? Ayo, tinggal komentar doang. Apa Tri? Kayaknya mau ngomong. Mendeketin mic kayaknya mau ngomong ya. Kamu sepakat nggak? Bener nggak Najwa bilang? Sepakat Pak. Sepakat. Dia tinggal ngasih komentar. Oke, makasih ya Najwa. Ya, lain kali langsung nggak usah ditunggu dipanggil, langsung ngomong aja ya. Makasih Najwa contohnya. Berarti waktu udah, sekarang tinggal interval. Siapa yang mau ngasih contoh interval? Fatihah Husnul Khotimah, bisa? Halo, Fatihah. Nggak bisa jawab ya kayaknya ya. Oke, thank you. Kalau gitu siapa lagi ya yang Elia tadi udah belum? Belum terpikir. Ini juga belum pastinya deh. Afrida, bisa kasih contoh? Afrida kakak kamu pinter loh. Jangan sampai malu-maluin kakak kamu loh. Yang interval ya Pak. Saya coba deh Pak. Ya, silakan. Setelah berhasil meraih medali emas dalam Asian Games 2018, Jojo kembali mendapatkan medali emas pada World Cup 2021. Bisa nggak Pak? Bisa banget. Thank you. Jadi besok-besok kamu nggak usah tunggu saya panggil ya.
Karena kakak kamu tuh di kelas termasuk pinter, jadi kamu jangan malu-maluin kakak kamu. Kamu juga harus berani nunjukin bahwa kamu tuh pinter, gitu ya. Iya, Oke, Pak. ya. Siapa yang nggak sepakat dengan Arif dah? Afrida, sorry. Dengan Afrida, ada yang nggak sepakat untuk interval? Ada? Dita, mana Dita? Sepakat nggak kamu? Sepakat, Pak. Sepakat. Good, ya. Jadi sudah 3 contoh yang disampaikan ya oleh Afrida, terus tadi oleh siapa lagi ya? Oleh Najwa, ya. Dan ada yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Kalau enggak, saya lanjutkan dengan teras berurutan, ya. Ini gampang, berurutannya gampang, karena coba kita baca. Unsur yang menarik dalam cerita ditulis dalam gaya yang berurutan. Fakta-faktanya ditulis secara kronologis untuk menunda klimaks atau kepuasan membaca dalam memenuhi keingintahuannya. Karena gampang, siapa yang bisa kasih contoh langsung? Siapa? Sukainah belum pernah kasih contoh deh kamu. Dengar suara saya, Sukainah? Dengar, Pak. Oke, kamu bikin contoh coba. Sebentar, Pak. Oke, sembari menunggu Sukainah, ada yang mau bertanya? Atau ada yang masih belum jelas, belum paham dengan lead ini, dengan jenis lead ini? Ada? Paham semua ya? Gampang sih soalnya, ya. Oke, Sukainah udah ketemu ya. Silakan disampaikan. Halo, Sukainah. Ya, Pak, sebentar. Coba ya, Pak. Yuk, silakan. Masa pandemi COVID-19 masih belum hilang, ditambah masuknya bulan Ramadan ternyata tak menghalangi para penyanyi untuk terus berkarya. Oke, Bisa nggak, Pak? maaf, boleh diulang? Putus-putus. Masa pandemi COVID-19 masih belum hilang, ditambah masuknya bulan Ramadan ternyata tak menghalangi para penyanyi untuk berkarya. Siapa yang nggak sepakat? Kita tanya ke teman-teman kamu dulu ya. Siapa yang nggak sepakat? Ada? Barangkali contohnya benar, ya Sukainah. Tapi yang jadi masalah bagi saya adalah, kok kayaknya apa hubungannya antara pandemi, Ramadan, dengan berkarya? Ini logika bahasa nih. Ya, apa hubungannya masa pandemi, Ramadan, dengan berkarya? Sukainah. Hubungannya karena di situasi pandemi para penyanyi susah untuk menggelar konsernya, Pak, untuk membagikan ini hasil karya gitu, Pak. Oke, kalau Ramadan? Kalau Ramadan? Ramadan bukan jadi hambatan kita ketika kita sedang puasa untuk menjalankan pekerjaan yang sudah kewajiban gitu. Oh, jadi kalau Ramadan malah bisa gitu ya. Kalau pandemi yang susah gitu ya. Ya. Oke. Siapa yang mau berkomentar, ada? Ada?
Jadi tadi bagi saya contoh yang diberikan Sukaina sudah benar sih. Cuma tadi saya belum paham ya terkait dengan logika bahasanya gitu. Tapi setelah dijelaskan pertanyaannya apa tetap menjadi benar? Nggak sopan ya. Karena gini, dua hal tadi itu kamu bilang pandemi membuat penyanyi susah untuk berkarya. Terus Ramadan, oh Ramadan malah bisa Pak. Gitu. Nah jadi kan meskipun berurutan, tapi dia menjadi dua hal yang berbeda gitu. Begitu ya? Gimana Sukaina? Gimana Pak? Tadi kurang jelas. Oke, ya kan kamu bilang pandemi menyebabkan penyanyi tidak bisa tampil atau gampangnya susah berkarya. Kemudian Ramadan saya tanya gitu kan, kata kamu, oh kalau Ramadan malah bisa Pak, tidak menghalangi gitu ya. Berarti kan antara ya Maksud silakan. saya tidak menghalangi di bulan Ramadan itu maksudnya ini loh Pak, pasti tidak menjadi patokan dia untuk misalkan puasa itu menjadi awal puasa kan menahan awal nafsu lapar gitu Pak, membuat dia lemas atau bisa berujung sakit gara-gara dia menjalankan pekerjaannya yang sudah seharusnya. Seperti itu sih Pak, bukan menjadi kayak puasa nih jadi gue nggak usah gue gak usah ngasih apa sih bikin konser karena lagi puasa capek gitu Pak, maksud saya kayak gitu sih Pak. Oke, cuma persoalannya yang tadi saya tanyakan, antara pandemi dengan Ramadan, itu apakah kondisinya sama atau tidak? Ya, kalau dari penjelasan kamu, seolah-olah kalau pandemi memang nggak bisa berkarya, kalau Ramadan. Nah, kedua hal itu kan menyebabkan, ya, antara pandemi dengan Ramadan itu kondisi berkaryanya menjadi berbeda, gitu loh maksudnya. Kalau yang di lead ini itu karena dia berurutan maka seharusnya sama. Jadi kondisi pandemi susah berkarya, Ramadan juga susah, gitu harusnya gitu. Jadi logikanya aja yang nggak masuk gitu loh. Contohnya benar, tapi karena dia berbeda jadinya nggak benar gitu. Paham ya, Sukaina? Ya paham Pak. Oke, ada yang nggak sepakat dengan saya? Silakan. Ada yang nggak sepakat sama saya? Boleh kok. Mahasiswa nggak sepakat sama dosen. Ya, karena kan dosen manusia. Ya, bisa salah juga gitu. Silakan, siapa yang nggak sepakat? Angeli, kamu sepakat atau enggak? Sepakat, Pak. Alasannya apa? Kalau kamu nggak bisa nemu alasan berarti cuma karena kamu takut nilainya jelek gitu ya? Karena saya dosen gitu ya? Angel? Betul gitu? Si Sukai sampai mana sih? Si Sukai sampai mana? Kayaknya suara saya nggak masuk nih. Angeli? Oke, ada lagi yang nggak sepakat? Oke? Kalau nggak ada kita lanjutkan ke poin berikutnya. Kemudian adalah teras, tadi berurutan ya, parodi. Nah kita lihat ya, judul lagu, kata-kata mutiara, sorry salah tipe ya. Kemudian peribahasa atau apapun yang tengah viral dan trending dapat dipakai sebagai parodi dari kisah yang ditulis. Ya, gampang ya kalau melihat dari penjelasan kalimatnya.
penjelasan lead parodinya? Betul, gampang? Paham ya penjelasannya? Paham, Pak. Oke, kalau paham pertanyaannya adalah, apa sih yang disebut parodi? Karena dalam penjelasan kalimat itu nggak ada tuh Iya. pengertian parodi. Biasanya itu kata-kata yang menggelitik, yang membuat orang itu pengen tertawa gitu, Pak. Parodi itu. Yang lucu gitu kata-katanya. Oke, ya. Jadi kira-kira dengan penjelasan pengertian parodi menurut Melan seperti itu, ya kira-kira contohnya seperti apa? Contohnya mungkin contohnya seperti ini, kan sekarang yang lagi trending itu Tante Lala yang mengajarkan anaknya membaca Pancasila ya Pak. Itu mungkin bisa dipakai. Kalimatnya gimana coba? Buat kalimatnya dong. Dalam bentuk kalimat ya. Hmm. Oke. Oke. Seperti ini mungkin Pak contohnya. Rafa, anak dari Tante Lala saja bisa membaca Pancasila, tetapi kita yang sudah besar tidak bisa mengamalkan Pancasila seperti itu. Oke, siapa yang sepakat dengan Melan? Oke, ada yang nggak sepakat dengan Melan? Pak, saya tidak sepakat. Alasannya? Karena kalau dari contoh tersebut, bukan dari contoh deh, dari parodi tersebut kalau saya memahaminya itu sebuah tiruan atau cara lain untuk menggambarkan peristiwa yang sesungguhnya. Itu kalau contohnya kurang sesuai, Pak. Oke, kamu bisa kasih contoh dengan pengertian parodi yang kamu bilang tadi? Seperti buah simalakama. Bukan ya? Oke, sembari menunggu Mita menyelesaikan ya. Kita sudah dapat dua pengertian parodi dari Melan dan dari Mita. Ya. Sebenarnya benar nggak sih baik yang dari Melan maupun dari Mita pengertian parodinya? Siapa mau jawab? Ya ampun, capek banget. Atau ada yang punya pendapat lain lagi? Jadi pendapat yang ketiga. Ada? Nggak ada. Apa? Latifah ya tadi ngomongnya. Tadi siapa yang ngomong ya? Iya, tapi enggak saya Pak tadi. Ya, gimana? Menurut kamu gimana Latifah? Enggak, saya mau ngasih contoh parodinya Pak. Oh, ya, silakan. Parodinya bisa nggak ya Pak? Parodi film Layangan Putus yang kemarin sempat viral. Ya, coba kamu buat kalimatnya dong. Oh, sebentar Pak. Saya baru mikir contoh parodinya sebentar Pak. Oke, pengertian parodinya menurut kamu gimana? Kamu sepakat dengan Mita atau Melan atau kamu punya pendapat lain? Kalau saya lebih ke Melan ya Pak, soalnya tadi Melan mengatakan itu seperti anekdot ya Mel ya. Jadi kita menirukan misalnya film nih, tapi dengan gaya lucu seperti itu Pak. Ya, jadi kamu sepakat dengan Melan, betul ya Mel? Ya, oke. Silakan Latifah,
susun kalimatnya untuk jadi contoh ya. Iya, sebentar ya, Pak. Oke. Mita udah nemu? Mit, Ya, apa Pak? udah ketemu contohnya? Oh, contohnya Mm-mm. masih berpikir sih Pak, masih mematangkan pengertiannya. Ya udah, jangan mateng-mateng ya. Ya, maksudnya itu gini Pak, maksudnya tadi kan saya itu tidak sepakatnya dengan contoh yang diberikan gitu kan. Tapi kalau untuk pengertiannya itu memang tiruan yang berupa humor atau lelucon, tapi kan tetap tiruan gitu. Hmm. Jadi Jadi kalau saya kan sebenarnya pengertiannya menirukan, ya. ya. Jadi sebenarnya cuma tinggal menggabungkan ya. Jadi Mita itu melengkapi gitu ya pengertian yang tadi disampaikan oleh Melan gitu ya. Oke, ada lagi yang mau melengkapi atau punya pendapat lain dari pengertian parodinya dulu? Ada? Betulkah sudah dari Melan yang dilengkapi Mita? Pengertian parodinya betul? Ada yang ingin melengkapi? Saya tanya sama Made nih. Made, kamu gimana? Sepakat atau kamu mau tambahin atau beda? Made? Oh, lagi ngelek kayaknya. Siapa yang mau? Tri, kamu mau melengkapi atau sama? Atau beda? Sama Pak. Kamu kalau sama aja cepet ngomongnya. Gimana? Kamu Iya, punya Kak. pendapat sama atau beda atau mau lengkapi? Menurut saya sama, Pak. Sama. Penjelasan Mita sama Melan itu sebenarnya kalau dilihat intinya itu sama menurut saya. Nah, gitu ya. Oke. Jadi udah ya, sepakat ya bahwa pengertian parodi adalah seperti yang disampaikan Melan dilengkapi oleh Mita ya. Gitu ya Dita, kamu sepakat ya? Sepakat Pak. Oke, good. Sudah Mita atau Latifah? Mana Latifah? Latifah kok hilang? Oh, Ya, ada ya? tadi saya lihat, Pak. Ya, udah siap ngasih contoh Latifah. Saya belum nemu kalimatnya, Pak. Saya tadi cuma bikin parodi. Oke. Mita udah nemu belum? Kalau belum juga kita lanjut aja deh ya. Ntar kalau nungguin kamu bisa sampai asar ntar ya. Kita lanjut ke poin berikutnya adalah epigram. Ya, kita baca. Epigram adalah sejenis sajak atau ungkapan singkat yang berisi pikiran luhur dan menyenangkan. Sorry ya, ini pas materi ini banyak banget salah ketik ya, karena saya ngerjainnya malam-malam. Sudah ngantuk kayaknya. Ya. Digunakan menjadi sindiran tajam untuk moral dari kisah yang ditulis. Ada yang mau bertanya? Jelas nggak kira-kira maksud dari teras epigram? Sudah jelas atau belum? Sudah? Siapa yang bisa